Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, sesuai janji saya kemarin, kita akan share apa namanya pengalaman dari penyetaraan ijazah eh, dari universitas luar negeri. Nah, kalau ini saya dapat informasi dari teman-teman saya yang kuliah di luar negeri, terus mereka kembali ke Indonesia, bagaimana sih menyetarakan ijazahnya supaya diakui di negara kita. Nah, ini nanti saya coba share di sini. Saya juga akan berbagi beberapa informasi yang mana memang ada beberapa kebijakan yang berubah, yang mana ini disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, yang kalau bisa dibilang sangat memudahkan ya. Jadi teman-teman nanti untuk proses berkasnya itu sepengalaman teman-teman saya disubmitnya online ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buat registrasi akunnya, kemudian juga tinggal upload atau unggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Habis itu nunggu informasi apakah ijazah teman-teman itu sudah disetarakan atau belum, statusnya seperti apa itu bisa dicek, gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita coba sharing langsung. Saya coba screen share dulu ya. Oke. eh, oke, jadi untuk yang apa namanya? Untuk penyetaraan ijazah, kita bisa langsung cek, ketik aja di Google ijazah ya, penyetaraan ijazah luar negeri ya. Di situ teman-teman bisa lihat itu, yang mana di sini nanti di bagian home teman-teman bisa langsung melihat di persyaratannya gitu ya. Oke, di sini ada 3 persyaratan wajib, persyaratan khusus, dan pedoman penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, teman-teman tinggal pilih nih mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, oke, kita langsung ke persyaratan wajib dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah dibuatkan leaflet dari Kemdikbud ya. Oke, jadi memang teman-teman harus mempersiapkan, yang pertama adalah scan ijazah. Oh sorry, alurnya udah diubah nih. Jadi untuk yang pertama kali adalah perguruan tinggi luar negeri yang teman-teman berkuliah di sana itu harus terakreditasi atau diakui oleh lembaga atau pemerintah setempat, ya. Jadi jangan sampai teman-teman berkuliah, misalnya anggaplah kuliahnya di luar negeri, oke di luar negeri, cuma tidak diakui gitu ya. Kan banyak tuh, banyak banget ya kalau kita searching ya, dan memang itu nggak terdaftar baik di world ranking dan juga di institusi setempat ya. Kemudian yang kedua adalah letter of acceptance, atau kalau di Malaysia itu offer letter. Nah, teman-teman di sini harus menyimpan offer letter tersebut dan juga jangan sampai dibuang ya. Kalau bisa sih di scan dulu ya berwarna sebagai bukti bahwa teman-teman memang berkuliah di luar negeri. Kemudian nextnya adalah ijazah asli dan berwarna. Nah, ini harus di scan nih teman-teman nih. Dan juga misalkan ijazah tersebut bahasa asing, bahasa Spanyol atau apalah, terus di translate dulu ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Biasanya sih bahasa Inggris saya cukup ya. Kemudian di langkah selanjutnya adalah, dan juga misalkan teman-teman mengambil S3 di luar negeri, berarti ijazah S2-nya harus disubmit juga ke Dikti ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil S2 di luar negeri, ijazah S1-nya pun juga harus di-submit. Oke. Selanjutnya adalah transkrip. Nah, ini yang penting, transkrip akademik. Transkrip akademik yang asli dan luar. Kalaupun itu dalam bahasa asing ya harus diterjemahkan dulu oleh Swan Translator gitu ya. Kemudian kalau untuk SK penyetaraan ijazah luar negeri itu misalkan begini, in case teman-teman S2-nya adalah di luar negeri, misalkan S2-nya di luar negeri, S3-nya juga di luar negeri. Nah, untuk penyetaraan ijazah S3 maka teman-teman wajib menyetarakan ijazah S2-nya dulu sebelum ke S3 gitu ya. Itu teman-teman wajib, kalau enggak ya nggak bisa gitu ya, hasilnya untuk penyetaraan ijazah bisa dianggap ditolak. Kemudian selanjutnya adalah visa studi, di mana teman-teman harus men-scan semua visa halaman paspor teman-teman, yang mana teman-teman untuk studi di luar negeri bolak-balik gitu ya. Jadi jangan sampai itu hilang paspornya. Dan kan ada juga yang teman-teman kuliah di luar negeri itu mau dari setbus. Jadi artinya adalah teman-teman tetap terdaftar di universitas tersebut, tapi bisa dikerjakan risetnya di Indonesia kah, atau hanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ke sana ke luar negeri untuk melaporkan hasil penelitian. Itu bukti visa kunjungannya juga dilampirkan aja ya. Kemudian katalog atau kurikulum. Nah, ini penting banget. Jadi kalau teman-teman kuliah di S2, S3 gitu ya, teman-teman tuh biasanya nanti dapat buku, entah formatnya PDF atau formatnya dalam hard copy gitu ya. Itu juga wajib diinformasikan ke dalam penyetaraan ijazah luar negeri gitu ya. Kalau katalog tersebut dalam bahasa misalkan bahasa Spanyol gitu ya, wajib ditranslate dalam bahasa Inggris ya. Tapi biasanya sih bahasa Inggris ya rata-rata. Dan in case teman-teman paspor atau visanya hilang, nah wajib nih melampirkan surat keterangan hilang kepolisian, surat keterangan dari perguruan tinggi sebelumnya, surat keterangan dari KBRI setempat gitu ya. Dan yang terakhir, semua itu yang tadi saya bilang di-scan semua, lalu diunggah gitu ya. Dan di-scan menggunakan warna latar belakang merah ya. Mungkin ini nanti kalau teman-teman misalkan sudah submit, jangan lupa nanti teman-teman kalau untuk cek status usulan tinggal klik masukkan nomor registrasinya. Nah, misalnya nomor registrasinya bla 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 gitu ya, masukkan, itu biasanya udah tracking ya, gampang banget. Dan juga untuk pencarian ijazah nama itu teman-teman tinggal masukkan namanya, misalkan contohkan namanya misalkan ini contoh dosen saya deh, Darmaji misalkan ya. Apakah ijazah sudah disetarakan? Nah, coba kita cek. Oh, sudah tuh ya. Jadi ini bisa kelihatan nomornya, nomor SK-nya juga penyetaraan sudah ada. Kan siapa dosen teman-teman lah, siapa gitu. Misalkan yang kemarin, oh artis, misalnya artis itu namanya Maudy Ayunda ya. Maudy Ayunda kan sekolah di luar juga tuh. Oh, dia belum, atau saya salah nama ya lebih gitulah ya. Teman-teman coba sendiri. Oke, coba saya mau, oh, ada beberapa, cuman bukan Maudy Ayunda ya. Oke, itu. And nextnya, teman-teman kalau misalkan mau kuliah di luar negeri dimanapun itu, teman-teman harus cek bahwa apakah universitas tersebut sudah diakui oleh atau tidak gitu ya, oleh
dalam hal ini Kemdikbud ya. Misalkan contohnya di Malaysia, teman-teman mau kuliah di Malaysia nih misalkan, ya tinggal masukkan aja. Nah ini perguruan tinggi yang memang sudah bisa dibilang diakui oleh Dikti ya, yang bisa nih langsung teman-teman mau apply di sini juga bisa. Oke, mungkin itu sharing-sharing malam ini. Saya kenapa bilang malam, karena nih buatnya jam 1 malam ya, karena saya baru sempatnya jam segini. Paling itu aja dari saya. Nextnya mungkin saya belum bisa kasih topik apa ya, sharing-sharing berikutnya karena nanti saya coba gali-gali informasi dulu, manakah informasi yang dibutuhkan bagi teman-teman, karena saya akan share masalah pendidikan ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.